Dan seperti yang kita saksikan, kostum putih-putih, Myanmar menguasai bola crossing tadi. 12 menit dan 13 menit pertandingan babak pertama sudah berlangsung. Dengan kedudukan masih imbang 0-0, kita tentu saja masih mengharapkan terjadinya gol. Dilakukan oleh Ponario Astaman. Mengistilahkan dengan satu kata, akhirnya. Karena jarang sekali Indonesia, kalau boleh dikatakan begitu, agak sedikit underestimate mungkin kalimat saya, tim nasional kita tampil di partai puncak, apalagi merebut gelar juara, Bu. Ya, memang ini semacam di luar skenario dari panitia turnamen, karena mereka berharap yang tampil di final adalah Thailand dan juga Malaysia. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Peter Witt dengan anak buahnya ini memang satu kejutan, dan kejutan ini sangat disukai oleh supporter Indonesia di Shah Alam. Ya, Mas Bambang, mungkin Anda punya komentar sedikit mengenai hal itu? Ya, saya pikir kalau Indonesia tampil di pantai puncak, di kawasan ASEAN, saya pikir sepak bolanya equal ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlalu super sebenarnya. Menurut saya tim nasional kita ada di pantai puncak bukan kejutan gitu. Karena saya yakin kita bisa di ya, termasuk dengan Thailand sendiri yang secara tradisi kita sulit menang gitu. Iya, kenapa enggak? Gitu. Dan memang di babak penyisihan terakhir Indonesia menyingkirkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Dan itu yang memastikan langkah tim Merah Putih ke partai final. Sementara Myanmar melaju ke laga puncak turnamen Merdeka Games 2006 ini setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan skor 2-1. Sementara bola masih dikuasai Indonesia. Baik sekali tadi Errol kepada Ilham Jaya Kusuma, namun gagal diantisipasi oleh Ilham. Diserobot bola tadi. Boa Salosa turun ke belakang dia. Sang kapten sebelasan, Ponario. Bambang yang dituju. Offside tadi. Umpan dari Aung Kyaw Mu. Kapten sebelasan Sumiatmin. Terperangkap offside. Pemain yang mencetak 1 gol ke gawang Malaysia. Duel bola tadi Bambang dengan Zhao Lintun. Indonesia kali ini membangun serangan. Cepat sekali Ilham di dalam kotak penalti. Ilham. Umpan tadi ke belakang pada Atep. Berhasil dipotong dari pergerakan Atep oleh Zhao Tet Aung. Lemparan ke dalam Indonesia. Kembali untuk Indonesia. Eka Ramdhani. Rapat sekali. 2 pemain sekaligus. Ya, ada yang menarik dari posisi yang ditempati seorang Erik Setiawan, Mas Bambang. Karena kita tahu di klubnya Persib Bandung, dia lebih sering ditempatkan sebagai wingback kiri. Sebenarnya ini anak ketika sama saya junior itu lebih banyak di bek kanan memang. Makanya kalau sekarang Peter Witt menaruh dia di bek kanan, saya pikir bukan satu masalah buat Erik Setiawan. Ya, sementara kita saksikan sebuah crossing tadi. Myanmar melakukan serangan. Atep. Depan kepada Ilham. Atep lagi tadi, masih Ilham. Langsung ke depan. Jauh dari posisi Bambang Pamungkas. Dihalau tadi bola ke depan oleh Suti Aung. Aung Min Ai. Bayu Suta.
Pencetak 1 gol Indonesia yang mengantarkan tim Merah Putih lolos ke final. Indonesia mengalahkan Thailand 1-0 di babak penyisihan. Selalu ada bintang Bung Sigit dalam sebuah turnamen, dan kalau saya pribadi melihat seorang Bayu Suta tampil sebagai bintang pada turnamen Merdeka Games ini. Dan ini tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan oleh Peter Witt. Ini salah satu keberanian dari seorang pelatih asing di Indonesia, bagaimana mendapat banyak tekanan dari media dan juga dari pakar pengamat sepak bola di Indonesia, tetapi masih berani menurunkan, termasuk menurunkan seorang Atep. Ya. Pemain yang saat ini di timnya sendiri adalah pemain cadangan, tetapi di Merdeka Game dia salah satu bintang bersama Bayu Suta. Dan sampai dengan saat ini boleh dikatakan mereka tampil begitu konsisten, Bung. Ya. Kita saksikan Atep. Ya, ada Poranil Astaman di sana akan menghadapi tendangan bebas. Indonesia sudah dilakukan tadi di halo bola. Aung Min Ai di sana coba dikejar oleh Bayu Suta. Sayang sekali kita saksikan tadi sebuah umpan terobosan dari Situin, namun lebih dulu terperangkap offside. Nario tadi maksudnya kepada Bambang Pamungkas, Eka Ramdhani, namun bola jatuh di kaki lawan. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Peter Witt, pelatih Indonesia kelahiran Liverpool, Inggris. Bambang di sana, ada Zhao Lintun, terjatuh dia dan bukan pelanggaran. Zhao Lintun, Myanmar cepat sekali melakukan serangan balik. Coba dikejar oleh Bayu Suta. Lemparan ke dalam untuk Myanmar. Berhasil melepaskan umpan crossing tadi, namun kita saksikan bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Kapten sebelasan Sumiatmin. Ya, kita tahu di Merdeka Games ini, Bung, atau tepatnya menjelang pelaksanaan Piala Asia tahun depan, Peter Witt punya satu pakem yang terus diterapkan, yaitu 4-4-2. Nah, Indonesia termasuk negara yang mengadaptasi formasi ini. Dan yang paling krusial dari formasi ini adalah flat di belakang, kerjasama sejajar. Bagaimana dengan penampilan anak-anak di belakang ini? Sejauh ini saya lihat tim Peter Witt ini sudah memahami ya, karena Peter Witt sebelumnya juga sudah mencoba bermain dengan flat ini. SEA Games juga sudah flat. Dan beberapa pemain saya pikir sudah pernah dengan Peter Witt. Jadi mungkin belakangan, terutama di Merdeka Games ini saya lihat sudah penampilannya sudah bagus untuk flat di belakang 4 itu. Ya, Bung Sigit mungkin punya satu catatan, karena kita tahu di belakang, khusus di Merdeka Games ini ada seorang Bayu Suta yang saya kira ya seorang muka baru yang tentunya masih sangat beradaptasi dengan formasi maupun rekan-rekannya di belakang. Ya, saya pikir memang ini menjadi satu pekerjaan yang cukup berat buat Peter Witt, karena memang beberapa pemain dihadirkan tidak secara bersamaan. Artinya dibutuhkan satu pemahaman baru, tetapi sejauh ini memang seperti Bambang Nurdi yang saya sebutkan tadi, memang belum tampak sekali kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bayu Suta dan kawan-kawan. Baik, sebentar kita saksikan lagi offside Myanmar. Mungkin saya tambahkan ya, Bayu Suta kenapa dia bisa main flat? Jangan salah, waktu Persema dipegang Dan Nurwindu, dia pakai flat Dan Nurwindu. Jadi buat Bayu Suta ini bukan masalah yang baru. Dengan formasi, tapi mungkin dengan rekan-rekan. Ya? Dengan rekan-rekan mungkin. Tetapi kalau sistem itu sendiri, buat Bayu Suta bukan hal yang baru menurut saya. Ya, mungkin ini yang disebut sebagai, orang-orang menyebutnya ini sebagai eksperimen dengan pemain-pemain yang berganti-ganti, tetapi buat sistem yang sudah pakem seperti yang dimiliki oleh Peter Witt bukan satu masalah. Ya, kembali kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia begitu rapi dan berani melakukan
jebakan offside dan berkali-kali secara beruntun tadi para pemain depan Myanmar terperangkap offside. Salah satu kelebihannya flat begitu Bung ya. Ketika pemain lawan muncul, tidak perlu diikutin. Sejajar mereka. Nah, dengan sendirinya kalau bola sebelum temannya passing dia muncul, dia sudah berdiri offset. Itu yang kalau sistem flat itu kelebihannya di situ. Indonesia. Erik langsung ke tengah dia. Ilham yang dituju. Masih gagal. Boas di sana juga gagal. Myanmar kali ini. Lagi-lagi seperti yang kita saksikan. Kalau kita pakai libero, berarti stopper harus ikut. Ya, karena di belakang ada orang libero kan. Ini yang menarik Bung. Di sisi lain saya melihat bagaimana kesalahan yang sama dilakukan oleh barisan depan Myanmar. Sistem seperti ini yang lebih berbahaya itu justru dari second line-nya Bung yang muncul. Kalau dua stopper kita kurang bisa antisipasi, ini akan berbahaya. Untuk itulah di posisi dua ini sebenarnya orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi sebenarnya. Oh, sebentar kita saksikan Ilham di sana. Ada Bambang Pamungkas. Crossing tadi diganggu dia. Baik sekali tadi crossing dari Ilham, namun gagal disuting oleh Bambang Pamungkas. Sebuah peluang yang cukup matang tadi Indonesia. Ya, bermain dalam tempo yang saya kira sedang-sedang saja Mas Sigit, namun kita saksikan beberapa kali serangan begitu tajam dari lini depan Indonesia seperti yang kita saksikan Bambang Pamungkas tadi dengan sundulan melompatnya tadi, namun lebih dulu bola diantisipasi oleh Aung Aung O. Dan benturan dengan kiper Aung Aung O memang tidak diizinkan dalam peraturan sepak bola. Ya. Kiper sedikit dilindungi. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Upaya dari Bambang tadi, ya membentur tubuh dari Aung O. Kita lihat bagaimana seorang Erik Setiawan yang memang lebih diposisikan sebagai wingback kiri di Persib Bandung, namun di posisinya semula tampaknya tidak kehilangan touch, Coach. Saya pikir prinsipnya sama ya. Karena kalau di kanan mungkin bedanya sering menggunakan kaki kanan. Kalau di kiri banyak bagi kiri dulu. Tapi prinsip cara bermainnya hampir sama. Saya pikir inilah jawaban dari pelatih Peter Witt yang sering memakai pemain memiliki kemampuan bermain di banyak posisi, ya. Jadi pemain yang multifungsi. Ya, Boas Salosa. Ilham di sana. Boas Salosa kerjasama 1-2 yang baik sekali tadi. Sayang sekali. Umpan kepada Ilham. Berhasil dipotong pemain belakang Myanmar. Sumiatmin. Belakang dia. Bambang Pamungkas berhasil mencuri bola. Lebih dulu bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, Mintu. Sumiatmin yang dituju. Myanmar langsung ke depan. Lagi-lagi pemandangan yang sama. Saya kira sudah 4 kali momen yang sama terjadi. Ya, Perangkap offside Indonesia. Saya pikir pelatih Indonesia atau pemain Indonesia harus waspada karena bisa jadi ini juga merupakan satu jebakan. Ya, sebuah strategi dan di babak kedua mereka akan bisa memperbaiki. Boas tadi sebuah spekulasi kaki kiri. Dan seorang Boas Salosa, saya melihat beberapa kali sejak kita menyaksikan pertandingan tadi, meskipun terlambat 10 menit, bagaimana seorang Boas lebih sering beroperasi dari lini tengah, tuh. Ya, artinya kalau kita bikin patron 4-4-2, kan tidak pasti harus pemain itu ada di kiri terus, Bung. Jadi ada rotasi di sana. Itulah sepak bola, harus ada rotasi, Bung. Kalau dia di kiri terus, buat lawan gampang untuk mengantisipasi. Saya pikir kalau Boas sering bergerak, itulah sepak bola ya, harus ada rotasi yang mereka harus lakukan. Baik, kita saksikan Myanmar lemparan ke dalam. Coba direbut tadi oleh Eka Ramdhani. Kembali lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ricardo Salampesi. Konario tadi. Erik langsung ke depan. Bambang Pamungkas di sana. Lagi-lagi gagal.
Min Ai bersama dengan Sumiatmin. Jatuh di kaki Ricardo Salampesi. Atep cepat sekali coba dikejar oleh Ilham. Terlalu tajam bola. Anda punya prediksi tentang keberadaan Ilham yang mendampingi Bambang Pamungkas di starting 11 partai final ini, Bu Sigit? Ya, saya pikir penampilan Ilham memang tidak sebaik ketika dia tampil di Piala Tiger. Ya. Tetapi mungkin ini salah satu bagian dari strategi Peter Witt. Artinya akan ada pemain pelapis yang nanti akan mendampingi Bambang Pamungkas. Ya, ada beberapa nama lain memang di lini depan selain yang dibawa oleh Peter Witt ke Merdeka Games ini. Ada beberapa nama seperti Jenal Arif. Namun ada nama juga seperti Saksiawan Senaga yang masih sibuk membela timnya di pentas Copa. Dan satu lagi Ahmad Amiruddin. Amiruddin. Ya, striker cadangan dari PSM Makassar tetapi memiliki kontribusi yang cukup besar di tim nasional. Sumiatmin. Ngeco Errol tadi. Berhasil dicuri bola oleh Bambang. Bonario. Bambang Pamungkas bersama dengan Eka Ramdhani. Melebar kepada Boa Salosa, berhasil dicuri bola. Lemparan ke dalam. Hong Kiaungu tadi. Lemparan ke dalam untuk Myanmar. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Errol terhadap kapten sebelasan Sumiatmin. Hong Kiaungu sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Dua pemain Indonesia sekaligus dihalau tadi oleh Salampesi. Ilham di sana. Ada Zhao Lintun. Gagal dikejar bola oleh Kim Ong Win. Lemparan ke dalam Indonesia tadi. Bambang Pamungkas. Boas di sana. Ilham. Ada Bambang Pamungkas. Di dalam kotak penalti, Bambang Pamungkas shooting, membentur kaki pemain belakang dari Myanmar. Coach? Ya, kalau menurut saya kesempatan pertama justru Bambang ini harus di-shooting ya. Ya, kita saksikan. Ketika dia kontrol pertama, sudah dihujamkan itu bola, dia tekuk lagi ke dalam. Artinya memberi kesempatan buat lawan untuk bisa menutup. Betul. Lagi kita saksikan crossing dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas lagi-lagi yang dituju. Ya, kedua kesebelasan bertemu di turnamen ini di babak penyisihan dan skor ketika itu imbang 0-0. Artinya memang ini adalah pembuktian siapakah lini depan yang lebih tajam. Tapi yang pasti saya mencatat satu hal, bagaimana rapatnya benteng pertahanan dari Myanmar. Ya, kalau kita bicara dari statistik sebenarnya pertemuan Indonesia dengan Myanmar ini dalam 10 tahun terakhir, yakni ada 7 pertandingan. Dari tahun 96 sampai 2000 kita menang dengan 6-1, 6-0, 6-2. Tetapi pada tahun 2001, satu turning point, titik balik, kita kalah 1-0 oleh golnya Yan Paing. Dan sampai sekarang skornya 0-0 terus. Ini menunjukkan bahwa sepak bola di Myanmar tampaknya sudah mulai bangkit. Saya pikir bukan di Myanmar aja, Bung Sigit. Jadi negara kawasan ASEAN ini sepak bolanya semua hampir merata kekuatannya. Ya. Equal seperti yang Anda katakan di awal tadi. Dulu kita boleh lihat sebelah mata Myanmar. Vietnam saya kira begitu juga Vietnam juga begitu, kita lihat sebelah mata sebelumnya. Tapi sekarang kita tidak bisa main-main sama mereka ini. Sudah semuanya setara sama kita. Baik, sementara kembali ke lapangan kita saksikan tadi sebuah tendangan bebas jauh dari sasaran dari Bambang Pamungkas. Pemain yang dicoret dari salah satu klub anggota Liga Malaysia, Selangor FC.
bersama juga dengan Eli Eboy. Dan nasib sial tentunya untuk Eli karena sama sekali tidak tampil sampai dengan partai final ini, Bung, karena cedera otot paha. Ilham, dua pemain Myanmar di sana coba mengadang. Indonesia masih menguasai bola. Ricardo Salampesi, Errol, lagi-lagi long pass Indonesia membentur benteng pertahanan dari Myanmar. Dan gawang. Ya, 32 menit, Bung. Mungkin ada catatan dari Anda dari penampilan kedua kesebelasan? Ya, sampai sejauh ini saya pikir anak-anak Indonesia lebih menguasai jalannya pertandingan, Bung, ya. Cuman belum bisa menciptakan suatu peluang yang bisa menghasilkan terjadinya gol, Bung. Maksud saya tidak ada setup yang bisa membuat peluang bisa terjadi gol. Ya, memang ada plus minusnya sebuah atau dua kesebelasan yang sering bertemu, ya, di mana selain mereka bisa mengetahui sisi kelemahan tapi juga bisa mengcounter kelebihan-kelebihan dari lawan. Dan sampai dengan saat ini Myanmar memang masih mampu meredam ketajaman lini depan dari Indonesia. Sementara kita saksikan Eka Ramdhani tadi terjatuh. Ini pemain mungil, Bung, tapi Ya, dia punya si cebol, ya. Dia punya badan sangat kuat, tumpuannya kuat dan teknik tinggi, Bung Sigit. Ya, saya pikir memang sesuai dengan idolanya, yakni Yusuf Bakhtiar, sama-sama bertubuh mungil, tetapi mungkin Eka sedikit lebih gempal, lebih kekar, ya. Bambang tadi, baik sekali Ilham, melebar dia, langsung crossing, Boas di sana. Dalam sudut sempit tadi Boas melakukan tendangan voli dan kita saksikan tadi bola meninggalkan lapangan. Kembali gagal upaya Indonesia untuk mengancam gawang Myanmar. Kita saksikan dalam tayangan ulang upaya dari Boas Solosa. Dalam posisi diganggu tadi Atep mampu melepaskan umpan crossing, namun gagal diantisipasi oleh Boas Solosa. Masih imbang 0-0 Myanmar Indonesia dalam partai final turnamen sepak bola Merdeka Games di Selangor, Malaysia. Offside. Lagi-lagi Myanmar terperangkap offside setelah Zhao Tet Ong tadi coba mengejar bola. Bambang di sana. Ilham gagal dia. Lemparan ke dalam untuk Indonesia setelah tendangan Kin Mong Lin meninggalkan lapangan. Indonesia langsung tadi. Sebuah tendangan spekulasi dari jarak jauh. Errol Efeksiba. Jauh dari sasaran. Ya, Anda lama bersama Peter Witt sebagai asisten, Bung. Bagaimana Anda melihat atau paling tidak apa yang diinginkan oleh seorang Peter Witt dalam situasi seperti ini, di mana barisan depan Indonesia begitu sulit menembus barisan belakang lawan? Ya, kalau sistem seperti ini dan lawan juga bermain dengan flat sejajar, itu lebih banyak sebenarnya lebih lebih bermanfaat serangan dari flank, di mana umpan-umpan yang diagonal itu lebih
lebih membahayakan karena yang menerima bola nantinya adalah orang yang dari second line. Ya. Tapi kalau langsung direct ke striker ini lebih mudah diantisipasi dan lebih mudah untuk dijebak offside. Ya, Bung Sigit? Ya, saya pikir jebakan offside tidak muncul dalam pertandingan ini dari kubu Myanmar, tapi bagaimana cara mereka melakukan pressure ini saya pikir sudah cukup berhasil, sehingga saya pikir serangan yang tidak dari bola-bola lambung akan lebih efektif. Ya, Atep di kanan dan ada Boas di kiri di posisi flank ini. Sampai sejauh ini kontribusi mereka bagaimana? Belum kelihatan maksimal, Bung ya. Saya pikir di babak kedua lebih dioptimalkan lagi peran mereka yang seperti saya bilang tadi, bola-bola justru dari samping ini yang justru berbahaya untuk mengantisipasi pertahanan yang kokoh dengan flat, Bung. Dan ini bocoran dari flat ini yang apa namanya sering terjadi justru dari flank. Baik, kita nantikan. Kedudukan memang masih imbang 0-0 babak pertama, 37 menit Indonesia Myanmar. Sementara pelanggaran tadi dilakukan pemain Myanmar terhadap Ilham. Kita nantikan apakah lewat set piece ini akan terjadi gol pertama untuk Indonesia. Setelah beberapa kali gempuran sporadis Indonesia gagal menembus benteng pertahanan Myanmar. Kita nantikan. Bonario Astaman langsung tadi. Masih melambung di atas mister gawang Myanmar. Kapten sebelasan Indonesia yang masih bergabung bersama salah satu klub di Malaysia, Telekom Malaka. Dan tampaknya tidak akan mengikuti pelatnas jangka panjang di Birmingham. Ya. Karena memang tampaknya Bonario lebih suka tampil bersama klubnya dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang sangat lama. Saya pikir akan menjadi masalah buat pemain profesional seperti dia. Ya, saya kira sebuah dilematis bagi pemain manapun dalam situasi sekarang di mana BTN menerapkan pola baru atau sistem baru dalam perekrutan pemain nasional ke tim nasional, ya, di mana mereka dikontrak seperti di klub, ya. Itu hal yang cukup aneh di pentas sepak bola yang sudah demikian global. Tenang bebas Myanmar. Mintu tadi. Oh, Kiautura gagal di kaki Ricardo Salampesi. Salampesi, Ilham di sana. Ya, kita lihat bagaimana kali ini Boas Salosa bertukar posisi dia. Ilham coba melewati Kim Maung Lin. Masih Ilham. Umpan crossing Bambang di sana. Lagi kita saksikan. Ya sulit kalau kita langsung menusuk Bung Firman, ya. Seperti saya bilang, dari flank itu lebih efektif dengan catatan bola dari flank bukan diangkat, ya. Bola setengah diagonal dan second line yang muncul. Ini lebih sulit untuk diantisipasi pemain belakang yang menggunakan flat itu tadi. Hero. Ya, menarik sekali Bung Sigit apa yang diterapkan tim nasional Indonesia, di mana Boas dan Atep kali ini bertukar posisi kiri dan kanan. Ya, ini yang disebut pemain multifungsi. Jadi keduanya memiliki tendangan kaki kiri maupun kanan sama baiknya. Dan sepak pojok kali ini dilakukan oleh Atep. Indonesia lagi-lagi kita saksikan peluang yang dimentahkan oleh Aung O. Penampilan penjaga gawang Myanmar Aung O memang sangat konsisten sepanjang turnamen 4 negara. Ini Bung Bersman, kita lihat Peter Wade mengoptimalkan sisi flank. Untuk itulah tadi kita lihat dia mengasih instruksi harus ada pertukaran antara Boas dan Atep. Boas di kanan, Atep di kiri. Ini untuk apa? Itu salah satu strategi untuk mengoptimalkan kedua sisi flank. Baik, hingga menit ke-41 kita memang belum melihat upaya dari Peter Wade untuk coba mengoptimalkan flank. Saya pikir bukan tidak mengoptimalkan. Ini
sama-sama strategi yang diterapkan Myanmar juga begitu. Bagaimana kedua wing kita ini tidak jalan gitu. Tidak ada kontribusi untuk pemainnya yang di tengah, kan seperti ini sepak bola strategi seperti ini yang harus memang dijalankan, Bung. Ya, sementara kita saksikan dulu tendangan bebas tadi pendek saja Myanmar langsung dalam kotak penalti. Ada Ricardo Salampesi di sana. Dan Myanmar juga beberapa kali memang sulit menembus pertahanan Indonesia. Bonario lebar ke kiri kepada Errol. Atep. Bonario lagi. Anda lihat kalau langsung ke tengah, bola balik. Oh, Errol kita saksikan lagi-lagi gagal. Mang Win langsung alirkan bola ke depan. Ricardo Salampesi di sana. Myanmar kali ini cukup berbahaya, cepat sekali Mang Win. Dipotong tadi. Erik Setiawan. Sebuah penetrasi yang cukup berbahaya tadi dari Mang Win. Ini berbahaya, Bung, ya, sepanjang jalan menguasai pertandingan, counter yang dari Myanmar yang tidak terduga ini yang mungkin akan membahayakan gawang kita. Ya, biasanya konsentrasi pemain yang lebih menekan agak sedikit berkurang di sektor pertahanan. Betul, Bang Sigit. Ya, kita nantikan. Paling tidak saat ini memang Indonesia berada dalam tekanan sepak pojok untuk Myanmar. Sementara kita saksikan pelatih dari Myanmar tadi, Usan Win Syamsidar, yang dipercaya mengawal mister gawang Indonesia di partai final ini. Sudah dilakukan Myanmar tadi. Berhasil dihalau, namun bola masih dikuasai Myanmar. Aung Myo Tan, belakang dia. Pelanggaran lebih dulu. Kartu kuning. Aung Myo Tan tadi. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, saya pikir wasit sangat jeli dan pantas mendapat kartu kuning pemain yang satu ini karena memang bertindak secara tidak sportif. Kartu kuning tadi Aung Myo Tan, nyaris aksinya mencederai Atep. Eka Ramdhani membentur. Sangat disiplin Bung Firman ya, ketika Erik berusaha juga untuk membantu melakukan serangan dari sayap, tetapi pemain Myanmar sangat disiplin untuk menjaga ketat si Erik. Lagi kita saksikan membentur tubuh pemain Myanmar, gagal tadi. Ya, 44 menit kita saksikan Myanmar membangun serangan. Baik sekali kita saksikan tadi. Namun beruntung bola terlalu deras datangnya dan diselamatkan oleh Syamsidar. Manajer tim Andi Darussalam didampingi asisten pelatih Syamsuddin Umar di bench Indonesia. Juga gagal Indonesia. Sumiat Min offside. Ini yang Anda khawatirkan, Bu. Menit-menit akhir kita saksikan beberapa kali pergerakan pemain depan Myanmar nyaris menembus pertahanan Indonesia. Si Twin bomber Myanmar tadi nyaris terlepas dari perangkap offside. Indonesia, Ricardo Salampesi tadi kepada Bambang Pamungkas. Langsung ke arah gawang. Aung mudah saja dia. Masih imbang kedudukan Indonesia Myanmar 0-0 dan akhirnya
45 menit pertama berakhir. Partai final turnamen Merdeka Games di Selangor, Malaysia. Masih imbang 0-0 Indonesia Myanmar.